Oke, selamat sore sahabat mobil 88 Buaran. Jumpa lagi dengan Abah. Kali ini kita sudah masuk bulan, gue buka ya, kosong ini nggak apa-apa, biar kelihatan dengar suaranya, bulan Februari. Nah, kali ini di mobil 88 menyambut bulan Imlek, bulan Februari, kita ada beberapa promo. Nah, kita bisa lihat suasana kita tuh beda di cabang. Bisa dikasih lihat, Mas Fadil. Nah, udah nuansa gongsi Pacai ya. Nah, gue mau ngasih tau sedikit. Jadi selama bulan Februari, untuk customer yang beli, kemudian customer yang jual mobil datang ke cabang, itu bisa mendapatkan program angpau hoki dari mobil 88. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya ada di pohon. Yuk kita jelasin yuk. Jadi hadiahnya ada di dalam pohon ini isinya untuk yang beli itu potongan diskon sampai dengan 2 juta rupiah. Nah, untuk yang jual, jadi kalau misalkan sahabat jual mobil ke mobil 88 di bulan Februari ini atau bertambah, jadi misalkan harga jualnya 100, itu kita tambahkan misalkan dapatnya 1 juta gitu ya, itu kita tambahkan berarti 101. Nah, untuk nilainya bervariasi, ada yang 250.000, ada yang 500, ada yang 1 juta sampai 2 juta. Ya memang nggak ada yang sampai 5 juta ya, atau 10 juta sesuai harapan sahabat. Tapi di hari seperti ini dapat uang tambahan 250.000 aja kayaknya udah wah banget gitu ya. Nah, kita mau coba nih. Nanti tapi diacak ya Lang ya. Kita coba lihat di amplop pohon ini. Berapakah isinya? Kita lihat. 250.000. Ya, ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa program yang kita jalankan itu benar gitu ya. Kita coba lagi. Ini semua nggak direkayasa, semuanya sesuai dengan hoki. 500.000. Nah, jadi di dalam pohon ini ada beberapa amplop yang isinya sampai dengan 2 juta rupiah. Jadi kalau sahabat beli mobil pada saat nego diskon itu bisa mengambil amplop ini. Nah, nanti amplopnya jangan lupa diacaknya Kang. Ini 500-nya udah kebaca nih. Ya. Oke. Terus ada pertanyaan mungkin, gimana kalau saya udah beli? Ya, untuk yang sudah beli mohon maaf belum bisa. Mungkin nanti di pembelian berikutnya. Atau misalkan baru sehari beli mau jual lagi juga boleh, ambil ini. Nanti harga jualnya kita tambahin gitu ya. Oke, berikutnya sampai kapan sih program ini berlangsung? Sampai dengan 28 Februari. 28, 27, apa 29 tahun ini lah. Sampai dengan 28 Februari di cabang mobil 88 Buaran dan cabang-cabang mobil 88 lainnya. Tapi tentu aja kan yang paling prioritas mobil yang dicari ya. Mungkin Mr. Fadil bisa dikasih lihat ada mobil apa? Oke. Nah, kita lihat di sini ada beberapa mobil yang ada di 88 Buaran. Nah, yang di sana tuh yang sedang promo gitu ya. Sedang promo ada Vios, ada Yaris, ada Sigra atau Valia, ada Expander. Kemudian ini ada Brio kuning di sebelah pojok. Nah, kita coba keluar, cuman karena saya nggak pakai headset, jangan terlalu jauh ya, Mr. Fadil. Kita lihat yuk stok yang baru tuh ada apa. Ya, silakan keluar Mr. Fadil ya. Oke, kita akan coba lihat stok terbaru di mobil 88 Buaran. Kita akan coba ini yang banyak dicari orang. Ada Innova G Luxury 2015. Kita masuk ke dalam aja. Fadil dari sini. Jadi Innova ini sebenarnya ada beberapa generasi. Jadi pertama kali keluar itu Innova muncul di 2005. Itu generasi pertama, kemudian ada facelift di 2011,
Kemudian di 2013 ada minor. Nah ini generasi 2014 akhir. Nah dia disebutannya Innova Barong. Nah Innova sendiri itu ada di generasi ini ada beberapa varian. Pertama tipe E, tipe G, G Luxury ada dan tipe V tertinggi. Nah tipe G Luxury itu bangkunya sudah captain seat, bisa dikasih lihat Bang Fadil. Nah jadi atau istilahnya pilot seat ya bahasa umumnya. Nah jadi joknya sudah jok 2 seperti ini, jadi luxurinya tuh kelihatan. Kemudian dia ada TV juga ya, ada TV. Nah oke, ini warnanya memang untuk Innova model Barong perpaduan abu-abu dan kremnya cukup kental, jadi nuansa elegannya cukup kelihatan ya, mewah gitu, kesan mewahnya kelihatan. Kalau yang sekarang kan cenderung hitam perpaduan dengan coklat tua dan blue. Kemudian kita lihat mobil ini satu persatu, lihat door trimnya masih dashboardnya masih rapi banget meskipun tahun 2015. Bisa di zoom Mas Fadil. Dia kalau ada pertanyaan atau ini kasih tahu dia namanya siapa. Kemudian kita lihat list chrome di pinggiran AC-nya juga masih mulus, setirnya sesuai, kilometernya kita 60.000 kilometernya. Oke. Kemudian lihat ini juga konsol boxnya masih bersih banget. Nah harganya berapa nih Bil? 180-an. Memang kalau untuk Innova itu paling banyak dicari tipe Barong, khususnya yang diesel. Nah kita akan coba sedikit untuk test drive mobil ini. Kita lihat salah satu tips nih, kita kasih tahu tips mengecek mobil Matic dari P ke N kemudian ke D itu tidak ada hentakan. Tapi memang ada beberapa mobil yang karakternya itu agak ngentak, tapi untuk mobil ini dijamin kalau tidak ada hentakan, itu berarti kondisinya bagus ya Dil ya. Oke kita coba. Nah jangan lupa pakai safety belt. Nah buat sahabat yang mungkin pengen kenyamanan ini tepat banget. Contohnya saya dengan postur tubuh sedikit agak besar, jarak antara perut saya dengan setir itu cukup jauh, dan ini juga masih bisa dimundurkan biar lebih enak. Nah terus jadi jauh banget, jadi nyaman banget. Kemudian kadang mungkin sahabat banyak yang nggak tahu kenapa AC itu ditaruh di tengah, kenapa TV itu posisi di tengah, kenapa nggak di pinggir sana gitu ya. Sebenarnya itu dimaksudkan untuk bagi pengemudi bisa menjangkau dengan mudah. Tuh, dengan satu tangan aja bisa, dengan nggak usah badan maju ya, bisa. Jadi sebenarnya desain mobil itu ada filosofinya. Ini laci untuk uang, kemudian tempat taruh minum di sini. Jadi selain nyaman juga tata letak interior mobil ini didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pengemudi. Ya ini kalau anggap minum gampang banget. Konsol box juga nggak terlalu dalam dan mudah dijangkau. Kita akan coba mobil ini. Oke. Kita jalankan. Nah, dalam melakukan pengecekan mobil saat kamu test drive ada beberapa hal ya. Orang banyak banget suka kelewat. Pertama yang kita cek tentu aja gas. Matic saat ke D apakah langsung jalan atau enggak. Ini terbukti mobilnya langsung jalan. Yang kedua, kita akan coba akselerasi. Begitu gas dipacu, kecepatannya seperti apa. Lalu kita coba untuk yang ketiga, radius putar untuk mengecek kaki-kaki juga. Nah, ini dengan setir belok tidak ada bunyi kretek-kretek, berarti mobilnya dalam kondisi normal kaki-kakinya. Kemudian pengecekan keempat, sensor mundur berfungsi atau enggak. Jadi sebenarnya saat kamu ngecek mobil, mau beli mobil, itu banyak banget indikator yang mesti kamu cek. Jadi jangan tergoda dengan harga yang murah, lalu kamu tampak luarnya bagus tapi banyak fungsional yang nggak kamu cek.
Oke, sekarang kita akan cek rem dari mobil ini. Kita agak kencang, kita rem mendadak. Ya, jadi rem itu ngeceknya sebenarnya efektif dua. Pertama, saat situasi sedang kencang, kita rem mendadak. Itu untuk mengukur sebenarnya mobil ini daya remnya tuh kuat atau enggak. Kuat dalam artian gini, jarak ideal mobil depan sama mobil kita tuh sebenarnya 5 meter atau satu mobil. Jadi ketika kamu berjalan kencang, kamu injak rem dengan keras, apakah mobil ini bisa mempertahankan posisinya dengan baik gitu ya. Kemudian cara pengecekan rem kedua adalah kamu jalan pelan dan kamu injak langsung. Gunanya apa? Untuk mengecek responsibility rem mobil ini. Ketika kamu sedang tiba-tiba kamu jalan santai, ada orang lewat tiba-tiba, mobil ini kuat nggak untuk memberhentikan mobilnya seketika. Dan ini dibuktikan kuat ya. Oke, selanjutnya kita juga masih cek yang namanya klakson. Ini hal yang sering dilupakan oleh customer. Kemudian kita cek juga power window. Oke. Semuanya dari mobil ini masih bagus banget, masih berfungsi banget. Oke, kemudian kita cek AC-nya. Apakah masih dingin? Masih dingin banget Dil ya. Ngomong jangan gue sendiri ngomong. Oke, kita cek juga. Nah, kita mau coba infokan salah satu indikasi mobil bekas banjir atau bekas tabrakan dari sisi apa nih istilahnya ya, indikator dashboard. Mungkin bisa di zoom ya. Oke. Jadi yang normal itu adalah pada saat kamu on, coba di sini. Pada saat kamu on, nah ini yang ideal, lampunya semua nyala. Ada lampu ini karena saya sedang angkat rem tangan, kemudian oli, aki, mesin itu harusnya nyala. Nah, saat kamu nyalakan mesin, nah ini ABS juga nyala, berarti berfungsi. Sebenarnya paling bahaya adalah ketika pada saat kamu pertama kali starter, ABS yang nggak nyala, itu kemungkinan kabelnya dipotong, dan itu tanda tanya besar. Jadi kalau kamu beli mobil, starter pertama kali ABS yang nggak muncul, itu berarti kabelnya dipotong. Yang kedua, pada saat kamu nyalakan mesin, tunggu 5-10 menit, apakah indikator ABS nyala atau enggak. Jadi kalau lo tiba-tiba ini udah nyala 1-2 menit, indikator ABS nyala, berarti mobilnya pernah tabrakan atau kerendam banjir. Kenapa gitu? Karena indikator ABS itu ada di bawah bagian sini. Jadi kalau banjir kerendam segini, otomatis indikator ABS-nya udah pasti nyala. Itu jangan dilupakan. Kemudian kamu harus cek juga kamu cek untuk gas, apakah RPM-nya nyala atau tidak. Nah, di 3000 kamu coba pantengkan cukup lama. Kalau tidak ada getaran dedek, berarti secara mesin itu bagus untuk matic. Ya, bisa dipegang Mr. Fadil. Oke, nanti kita parkirkan mobilnya lagi. Nanti kita coba duduk di belakang. Kita parkirkan. Nah, ini sedikit pamer dikit nih. Kita baru beli yang namanya Honda apa tuh Dil? Civic Turbo. Nah, kita baru aja beli tuh sahabat. Jadi buat kamu yang suka mobil-mobil semi sport, bisa datang ke 88 Buaran. Manis tuh warna putih. Oke, kemudian yang mesti kita cek lagi indikator lain seperti lampu hazard ya. Kemudian tip apakah nyala atau enggak. Karena kadang kecelakaan itu bisa terjadi karena kamu tuh mencet panel yang nggak berfungsi gitu ya. Kayak misalkan, ini tipnya kenapa sih nggak bisa pencet? Itu bisa berakibat tabrakan. Nah, sekarang kita mau coba lihat kenyamanan di jok bagian tengah. Mungkin Mr. Fadil bisa sambil keluar masuk, nanti gue yang videoin. Hujan, Pak.
Nah, kita coba untuk jok tengah. Jadi dengan postur tubuh sebesar Mr. Fadil yang cukup tinggi dan postur tubuhnya besar, masih cukup nyaman ya Dil ya? Cukup nyaman banget. Cukup nyaman. Nah, ini dengan kondisi jok depan dimundurkan kurang lebih Hampir mentok sih. 3/4 lah ya. Ya. Tapi secara dengkul dia masih aman tuh. Masih berapa senti ya. Kemudian dari sandarannya juga masih aman ya. Armrest juga masih ada, lengkap semuanya. Oke. Seatbelt. Oke, coba kalau tiduran tuh seperti tiduran lagi gua. Duduk coba santai. Nah, jadi sangat nyaman banget Innova G Luxury ini. Jadi kayak kamu serasa naik Navan kali ya. Ya. Kemudian lebih eksekutif iya. ya, lebih dibikin buat bisnis gitu Iya. kan, berpinjam sama rekan. Iya. Buat ngevlog. Buat ngevlog cocok ya, buat Cocok, kamu buat YouTubers podcast, baru mungkin mobil ini untuk podcast cocok. Nah, nanti bisa bikin kamera di sini nih. Kemudian headroom juga dengan postur setinggi Fadil masih ada headroomnya ya. Masih ada. Nah, headroom itu maksudnya gini sahabat, itu jarak antara kepala sama plafon, nggak mentok ya Dil ya? Nggak mentok. Kemudian AC-nya juga triple blower sesuai dengan iya. Avanza Innova. Oke. Kemudian jok belakangnya mungkin bisa dikasih lihat Dil. Tuh, belakangnya cukup lega juga sih buat 2-3 orang masih cukup. Nah, mobil ini sebenarnya bisa kamu bawa pulang dengan TDP kurang lebih di kepala 40-an. Jadi dengan kepala 40-an kamu bisa bawa pulang mobil ini. Ya sebenarnya sih gini ya, pilihan gitu ya. Ada orang yang pengen TDP taruh deh 40 juta tapi pengen mobil tahun muda. Ya kamu bisa dapetin Avanza, bisa dapetin Xenia, bisa dapetin Mobilio tahun yang muda ya. Tapi kalau kamu ngincer kenyamanan, ya kamu bisa pilih Innova ini contohnya. Jadi beli mobil bekas itu pilihan kok. Kamu yang kamu incer apa, kenyamanan atau ekonomis ya Dil ya. Ekonomis atau luxury itu beda-beda gitu. Jadi dengan nilai yang sama, TDP yang sama, kamu bisa mendapatkan yang sesuka keinginan kamu. Tapi memang kalau misalkan bicara ideal TDP 40 juta pengen Innova Reborn gitu ya, cicilannya seharga Avanza itu pasti nggak bakal bisa gitu ya. Nah sekarang kita sebenarnya mau coba mengecek bagian mesin dan kaki-kaki. Cuman karena hujan mungkin nanti kita akan intip aja dia ya bagian lainnya dari mobil ini, khususnya di dalam. Nah mobil ini sendiri cc-nya itu 2000 cc, STNK-nya kurang lebih di angka 4 sampai 4 mendekati 5 lah gitu ya. Jadi sebenarnya wajar antara nilai STNK dengan cc mobilnya. Kemudian perawatannya juga nggak susah gitu ya. Paling standar ganti oli, kemudian ganti filter udara, ganti busi. Ya mungkin habisnya sekali servis 1 juta lah, 1.500.000 gitu ya. Sekarang kan sahabat juga pasti udah pada jago lah berhemat, beli busi sendiri, beli oli sendiri ya, bisa ganti sendiri gitu ya. Jadi mobil ini nyaman banget, dan mobil ini buat keluarga cocok banget, khususnya buat yang punya anak kecil ya, bisa buat lari-larian gitu ya. Bisa inilah, bisa lebih apa lega, namanya, bisa mobilitasnya lebih enak gitu ya. Dan Innova generasi ini ada beberapa warna gitu ya, ada warna hitam, warna putih, warna silver. Itu yang paling banyak diminatin gitu ya. Kemudian ada warna coklat juga, coklatnya memang beda sama Innova Reborn. Oke, ada yang nanya sama Mr. Fadil? Masih belum ada? Masih belum aja. ada. Oke, selanjutnya saat kita beli mobil di interior kita juga masih cek safety belt. Ini hal yang penting. Kenapa? Karena kalau ini kondisi nggak layak safety belt gitu ya, mungkin buat sahabat ini hal yang sepele, tapi ini bisa menyelamatkan nyawa dan keluarga kamu. Ciri-ciri gimana safety belt yang bagus adalah begitu dimasukkan, nah kamu coba tarik
ya ini masih kuat banget gitu ya. Jadi jangan sampai kamu melupakan safety kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga cek yang namanya rel kursi, apakah dimundurkannya keset atau enggak. Kita coba ya, ini lancar gitu. Kenapa? Karena pernah ada kejadian. Jadi si pengemudi ngambil HP-nya jatuh di mana? Di bawah jok. Dia mundurin joknya dan dia pas mau majuin lagi itu nggak bisa. Akhirnya mau nginjek rem malah nginjek gas. Itu bahaya banget. Jadi banyak banget yang mesti sahabat perhatiin. Kemudian apa? Di AC itu ada untuk istilahnya untuk embun lah. Embunnya berfungsi atau enggak, pendinginnya, pemanasnya. Kemudian dicek juga lampu-lampu, ya lampu-lampu berfungsi atau enggak, power window berfungsi atau enggak. Nah, dan yang paling penting satu lagi adalah pastikan kamu mengecek bagian-bagian yang vital di kolong setir, ya. Di situ kamu juga bisa lihat apakah mobil ini bisa pernah kerendam banjir atau enggak, itu bisa kelihatan. Cuma nanti nextnya gue akan infoin gimana ngecek mobil bekas banjir. Oke, mungkin cukup sekian, kita masuk dulu. Kita akan infokan lagi program Angpa Hoki dari mobil 88. Oke. Terus jangan lupa juga audio, ya audio. Jadi sebenarnya tiap mobil kan udah punya pasangan audio. Dan kalau mobil kamu mungkin masih mobil lama, tapi mau diganti dengan audio yang kekinian, itu bisa sebenarnya. Tapi jangan sampai kamu masang audio di tempat yang nggak ngerti kelistrikan, karena ini berbahaya banget. Kalau sampai terjadi korslet, itu bisa menimbulkan kebakaran. Oke, terus ini ada yang nanya nih Pak. Iya. Ini warna apa katanya? Ini warna silver. Dari Pak Abi. Halo Pak Abi, ini warna silver 2015. Kita juga punya tahun 2014 ya. Ya, warna hitam. Oke, warna hitam. Nah, kita coba keluar nih, jadi bisa di shoot lagi mobilnya dari sebelah sana. Oke. Nah, ini adalah ciri khas dari mobil Innova generasi baru. Dimana dia ciri khas bagian belakang itu ada lampunya. Jadi sebenarnya manis ya, manis. Kemudian dari luar dia elegan. Nah, velgnya itu sudah total color, tapi memang warna stekernya nggak dominan ya, nggak dominan kayak mobil-mobil sekarang. Kemudian dia juga ada list, yang sebenarnya list ini tujuan utamanya gitu ya, ini sebenarnya bukan pemanis, tapi kalau pintu kamu kalau pintu kamu nyenggol tembok, itu kamu nggak mesti ngecat satu full body, sahabat tinggal ngecat listnya aja. Kemudian sudah dilengkapi oleh fog lamp dan tambah spoiler bawah ya sedikit gitu. Nah, ini kurang lebih mobilnya. Nah, di sana juga kita punya ada Yaris SCRD 2018 warna putih, ini jarang banget mobilnya. Kemudian di sana ada Brio tuh 2019. Nah, kita mau ngasih lihat beberapa mobil-mobil promo kita. Ini maaf ya nggak pakai headset, jadi suaranya mungkin kurang jelas. Oke, di sini ada Vios nih. Dengan TDP 15 juta, kamu bisa bawa pulang Vios GAT 2010. Kemudian di sampingnya ada Yaris GAT 2014. Ini udah model generasi kedua. Itu dia dengan TDP 35 juta, kamu udah bisa bawa pulang. Di sampingnya gue pakai kacamata tuh dia, Tigra apa Kalia tuh? Itu Kalia G manual Pak. G manual, ya dengan 16 juta bisa bawa pulang. Sampingnya ada expander. Sport 2019 km. Nah, jadi di 88 Boran ini stoknya lagi banyak. Bahkan di sana bisa dilihat lagi ada yang di salon tuh. Banyak banget. Ada Frit tuh. Frit 2013 AC double. Oke, kita masuk ke dalam deal. Kita jelasin sedikit soal kredit mobil.
Aja jalan duluan, gak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol sedikit soal kredit mobil di Mobil 88. Mungkin banyak yang nanya kan, gimana sih syarat kredit di Mobil 88? Cuacanya cukup dingin kali ini. Oke, nah ini Mas bilang sales counter kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin suka bertanya via IG, via marketplace gitu ya mengenai stok 88, beliau yang terimanya. Nah, saya hello dong Mas Gilang. Ini ada Mas Gunwat Gunanat. Oke. Dia tanya itu Yaris speknya tahun berapa? Oke, jadi Yaris kita ada yang putih itu 2018 Mas, STRD. Kemudian kita punya juga 2014 warna merah gitu. Sama Sienta yang hitam tuh Pak. Oh, Sientanya udah laku tuh. Nah, Sientanya sudah laku. Oke. Jadi untuk kredit di Mobil 88 itu sebenarnya, nah kita mungkin jelasin dulu ya kredit secara umum. Ini udah berapa menit ya? ini udah masuk 25 menit. 25 menit. Jadi kalau kredit itu sebenarnya yang pertama kamu mesti tentuin dulu mobilnya apa ya. Nah dari situ kamu bisa tahu kamu mau TDP berapa, mau cicilan berapa. Jadi gini, beda antara mobil bekas sama mobil baru. Kalau mobil baru itu paket-paketnya biasanya udah disiapin oleh dealer. Tapi kalau mobil bekas itu biasa kita based on request customer. Tapi DP terminim untuk mobil bekas itu ada di 20%. Jadi kalau misalkan harga 100 itu DP murninya 20%. Nah, DP murni itu berbeda sahabat sama yang namanya TDP. Jadi kalau TDP itu ada DP murni ditambah cicilan pertama, ditambah admin, ditambah angsuran pertama, ya. Dan sebenarnya banyak sahabat yang mungkin bingung gitu ya. Kok di iklan itu TDP 10 juta bisa bawa pulang mobil, itu baru DP-nya gitu ya. Jadi kalau sahabat beli mobil secara kredit tanya, ini DP atau TDP. Yang kedua, yang namanya kredit mobil bekas itu ada beberapa faktor yang dilihat. Yang pertama, penghasilan kamu itu sebaiknya minimal jadi kalau cicilan 1 juta, penghasilan kamu itu minimal tuh 3 juta atau 4 juta gitu ya. Jadi itu bakal di-approve. Yang kedua yang mempengaruhi adalah status tempat tinggal kamu. Jadi kalau kamu rumahnya sudah rumah sendiri atau masih sama orang tua tapi orang punya rumah sendiri, itu akan lebih baik. Nah, yang banyak yang nanya adalah kalau gua tinggal di apartemen gimana atau gua kontrak gimana? Nggak masalah selama nilai penghasilan sahabat itu lebih besar dari cicilan. Jadi cicilan itu harus minimal maksimal 1/3 dari penghasilan. Oke. Terus apa lagi? Deal yang biasa ditanya soal kredit. caranya faktor lainnya histori perbankan Pak. Nah, histori perbankan. Jadi histori kamu, misalkan kamu punya kartu kredit gitu ya, itu kalau kamu telat bayar itu tercatat sebenarnya di lembaga keuangan. Kalau kamu itu misalkan punya histori telat bayar berkali-kali. Nah, jadi kalau buat kamu yang punya kartu kredit banyak mungkin atau punya pinjaman lain, usahain bayar tepat waktu. Gunanya sebenarnya yaitu biar kamu namanya secara sistem keuangan tidak pernah menunggak. Itu sangat pengaruh juga. Kemudian berikutnya faktor lain yang mempengaruhi kredit kamu di-approve atau tidak itu adalah perilaku konsumen. Jadi kalau kamu nggak kooperatif, kalau kamu susah dihubungi, biasanya pihak leasing itu agak takut untuk memberikan approval kredit. Ya sama lah ya, kayak saya minjem uang ke sahabat gitu ya, tiba-tiba saya kabur nggak bisa dihubungin, pasti kan nextnya nggak akan dipinjamkan lagi. Oke. Kemudian untuk proses kredit berapa lama sih? Proses kredit itu balik lagi tergantung dari kesiapan data kamu ya. Kemudian kamu bisa disurvei atau enggak dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah kooperatif kamu saat survei gitu ya. Karena ada juga nih sahabat orang yang minta disurvei misalkan tapi nomor teleponnya mati mulu gitu ya, atau tetanggananya nggak tahu. Jadi banyak faktor banget yang mempengaruhi berapa lama kamu kredit itu di-approve
selain dari faktor-faktor lain gitu ya. Kemudian untuk kredit, kalau ada yang namanya tanda tangan kontrak kalau di approve gitu ya. Jadi siapa yang mengajukan kredit itu yang harus ditandatangan, tanda tangan di kontraknya itu harus. Jadi kadang ini kamu kredit atas nama kamu, tiba-tiba sahabat pas hari H nggak bisa datang, diwakili oleh kakak adik untuk ambil tanda tangan kontrak, itu nggak bisa karena sifatnya tanda tangan kontrak kredit itu ya itu perjanjian hukum, jadi harus ditandatangani oleh pihak yang mengambil atau namanya tertera di perjanjian kredit gitu. Jadi banyak banget terkait kredit mobil bekas, dan kamu jangan sampai ketipu berbagai macam triki. Yang pasti kalau kamu beli mobil, rumus simpelnya ya, kamu hitung total DP yang kamu bayar ditambah jumlah cicilan per bulan dikali kamu angsur. Karena bisa jadi gini, kamu lihat iklan TDP-nya 10 juta, tapi kalau ditambahin cicilannya itu bisa mobil kamu 100 juta. Sementara ada iklan lain yang TDP-nya 20 juta, tapi kalau ditotalin kamu hanya bayar 80 juta. Jadi dalam melihat iklan itu memang mesti harus teliti banget dan ditanya gitu ya. Yang kedua, udah pasti ya kondisi mobil. Jadi jangan sampai kamu ngambil kredit dengan kondisi mobil yang kurang bagus gitu ya. Yang ketiga, siapa yang menjual, itu sangat pengaruh gitu ya. Dalam artian gini, ketika kamu beli barang mahal kan pasti kan kamu pengen merasa aman, merasa terjamin. Nah, pastikan sahabat beli mobil di tempat yang aman secara mobil, aman secara penjual. Kurang lebih itulah tips kredit dari mobil 88 buaran, gimana caranya kredit aman di mobil 88 maupun di tempat lain ya gitu ya. Oke, kemudian terakhir yang gue mau reminder kembali, kita ada promo, namanya promo Angpau Hoki. Jadi selama bulan Februari ini kalau sahabat beli mobil, sahabat bisa mendapatkan diskon tambahan dengan mengambil amplop yang ada di pohon angpau. Ini nilainya bervariasi. Ya karena sekarang dunia sudah transparan, di dalam amplop itu ada tambahan diskon 250.000 sampai dengan 2 juta. Tapi kalau kamu ragu untuk ngambil angpau ini, ya kamu bisa minta, Mbak saya pengajuannya deh, tapi belum tentu dapat pengajuan diskon tambahan sebesar isi amplop itu ya Dil ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kamu jual mobil dan kamu datang ke cabang mobil 88, kamu bisa mendapatkan tambahan harga jual mobil. Contoh, kamu deal di 88 100 juta gitu ya, habis kita cek mobilnya, kemudian kita tawar deal. Nah, kamu bisa ambil tuh amplop itu, misalkan dapat 2 juta. Nah, nanti harga yang kita bayarkan itu 102 juta sahabat. Tapi syaratnya sahabat harus datang ke mobil 88, mobilnya diperiksa di sini dan dealing di sini gitu ya. Sama juga kalau sahabat beli, mesti datang juga ke 88 baru ambil amplopnya. Oke, kalau misalkan saya beli online gimana? Via website atau misalkan saya dari IG-nya 88 nggak apa-apa, nanti ambil angpaunya pada saat lihat mobil gitu ya. Tapi pastikan deal di awal itu adalah harga yang sebelum ambil angpau. Jadi ketika dapat angpau yang cuma nilai 2,5, sahabat nggak kecewa, kurang lebih seperti itu. Dan dipastikan angpau yang ada di sini semua itu udah ada isinya semua, jadi nggak usah takut isinya zonk, semua ada. Ya hari gini meskipun cuma 250.000 ya Dil ya, itu berharga banget gitu ya. Kalau kamu habis beli mobil 250.000 itu bisa kamu beli parfum, bisa kamu beli karpet karet ya, kanebo, apalagi Dil? Bisa macam-macam lah, bensin ya kan? Itol gitu. Tapi kalau kamu jual mobil 250.000 bisa buat ongkos taksi ke rumah gitu. Nah, kalau ada sahabat yang ingin tahu lebih dalam stok kita ada apa, itu bisa kunjungi website Mobil 88 atau bisa DM ke IG Mobil 88 Buaran ini, atau datang langsung ke Mobil 88 Buaran, atau bisa telepon di 865 0688, atau bisa juga WA saya langsung di 0811
969 1928. Oke, karena sudah jam 5 sore dan sudah cukup dingin cuacanya, jadi saya mesti prepare dulu untuk handle sahabat-sahabat yang mungkin udah nanya nih. DM ya Dil ya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan sungkan. Sekali lagi untuk DM aja ke IG Mobil 88 Buaran. Oke, saya Abah dengan kameramen Fadil. Selamat sore. Jangan lupa angpau hoki Mobil 88 Buaran sampai dengan 28 Februari. Terima kasih. Memang kalau sendiri tuh